Halo guys, kembali di Bootcamp Channel. Kali ini kita punya kasus untuk mengubah karakter di tengah kata ke karakter bintang. Solusinya relatif simpel, jadi kita akan looping sebanyak panjang karakter variabel S ya, totalnya 13. Nah, jika pada saat iterasi looping ini ditemukan spasi atau indeksnya ini sama dengan panjang variabel S, maka kita akan potong hurufnya antara indeks awal kata dengan indeks spasi menggunakan substring. Karena substring butuh begin index dan end index, jadi kita akan mainkan indeksnya. Simulasinya seperti ini ya guys. Jadi kita akan inisial variabel start dan end untuk menentukan indeks yang akan kita potong. Contoh kata aku, kita akan potong mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Dan lalu kita simpan hasil potongan ini di variabel cutword. Lalu di variabel cutword ini kita looping lagi, dan ketika pada saat J-nya variabel J ini sama dengan 0, maka kita akan simpan di variabel word. Dan begitu juga ketika J-nya sama dengan 1, karena si J-nya lebih dari 0 dan kurang dari panjang length cutword, maka kita ganti dengan bintang. Dan pada saat J-nya sama dengan 2, karena si J sama dengan 2 ini adalah indeksnya sama dengan length, maka kita tidak diganti dengan bintang. Nah, begitu seterusnya dengan kata suka dan Java ya. Logiknya sama, dan perhatikan untuk variabel start dan end. Nah, pada saat start end membaca aku, si start itu kan posisinya di indeks 0 ya. Tapi ketika dia udah membaca, ketika ditemukan spasi di indeks ke-8, maka si start ini akan kita tambahkan dengan n plus 1. Jadi supaya dia bergeser ke indeks ke-4. Dan begitu juga ketika si n Japa ini sudah di posisi indeks 12, maka si start juga akan kita tambahkan dengan n-nya itu ya 8 ditambah 1 supaya dia bergeser ke 9. Oke, kita mulai aja ya guys. Oke guys, kalian bikin namanya kelas start between char di paket kode 02 method, dan kita akan gunakan metode return ya, tipe yang akan mereturn tipe string, dan namakan nama metodenya convert to start. Dan di main method kalian panggilnya seperti ini ya. Jadi kalian bikin satu variabel lagi namanya out, lalu ntar ini untuk menampung hasil proses dari convert to start, dan baru kita bisa munculkan. Oke, sekarang kita akan coba bikin coding body, bikin script code-nya di method convert to start. Nah, caranya adalah pertama kita akan bikin satu variabel namanya join cutword ya. Nah, join cutword ini untuk menampung hasil kata yang diubah jadi bintang. Saya akan assign atau inisial dengan value empty value ya, empty string, dan saya akan deklarasikan satu variabel lagi, yaitu untuk menangkap posisi dari indeks ya, dan n sama dengan 0. Oke, seperti ini. Dan kedua, oke, ini supaya tidak merah kalian, karena ini metode return, jadi kita langsung aja returnkan jadi join cut word seperti ini ya, supaya si metodenya enggak merah. Saya enter ke bawah. Nah, pertama kita akan iterasi ya. Jadi kalau misalnya si S ini udah di input aku suka Japa, nah ntar kita langsung iterasi menggunakan looping for i. Oke. Nah, kita akan looping sebanyak berapa? Oke, S length ya, jadi s.length. Oke. Nah, taruhlah misalnya kasusnya adalah posisi start masih 0 ya, dan si looping ini, variabel i ini akan bergerak dari 0, dan dia akan bergerak sampai kita menemukan spasi di indeks 3. Nah, gimana caranya? Oke, kita kondisikan seperti ini. If if apa? Oke, kita akan gunakan karakter dot lang ya. Karakter dot is spasi char. Oke, dia returnnya boolean. Nah, ini akan saya cek apakah pada saat indeks keberapa si karakter ini adalah spasi gitu. Nah, saya gunakan char add i. Oke. Nah, char add ini adalah indeksnya si variabel i ini ya. Nah, pertama dia ada di posisi ke 0.
dia akan bergerak sampai dia menemukan spasi. Nah, jika dia menemukan spasi seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah saya akan set si n-nya ini, oke, si variabel n to i. Kenapa? Karena saya butuh n untuk substring huruf kata aku ini di posisi ketiga ini, oke. Lalu berikutnya saya akan bikin satu variabel lagi namanya word ya. Nah, word ini saya akan menampung value dari substring variabel s. Nah, begin indexnya mulai dari start, oke. Nah, ini indexnya n. Oke, gimana, udah ketangkap maksudnya? Jadi si start ini kan 0 ya, 0. Lalu dia akan si variabel i akan bergerak sampai dia menemukan spasi. Nah, ketika dia menemukan spasi, saya catat nih n-nya, saya kasih 3 gitu. Sedangkan startnya masih 0. Kenapa? Supaya saya bisa cut nih si kata aku ini. Dan berikutnya supaya misalnya karena si i terus berjalan ya, maka saya akan posisikan si start ini di posisi n plus 1. Jadi dia akan bergerak ke kanan. Dia akan menyimpan posisi startnya di sini. Oke, seperti ini. Start sama dengan n plus 1. Oke, sekarang kita udah dapat nih si wordnya sama ininya, kita dapat aku. Nah, sekarang kita akan looping lagi si ini namanya cut word ya. Sorry, ini namanya cut word aja supaya beda. Saya akan looping lagi nih si cut word ini. Oke, looping dalam looping ya. Nah, ini saya akan looping si cut word dot length. Oke, yang ini ya. Nah, saya akan mulai lagi. Saya akan cek gitu kan. Jika misalnya saya bikin satu variabel lagi ya untuk penampung hasil dari cut word. Saya empty string aja di sini. Lalu saya gunakan char supaya enggak terlalu banyak char add-nya ya, supaya kita nggak bingung. Nah, saya gunakan ch ini supaya saya bisa nampung cut word dot char. Char add j ya. Oke, dan berikutnya saya akan cek jika si j ini sama dengan 0. Oke, yang ini ya, yang pertama, jika sama dengan 0 atau si j ini sama dengan cut word dot length. Oke, min 1. Terulah ada 3, berarti lengthnya itu 0, 1, 2. Udah sama di posisi kedua, maka saya akan kalian bisa gunakan kurawal juga. Wordnya saya word plus ch. Jadi si wordnya itu akan menampung a dulu. Kalau posisinya ada di awal atau di akhir. Dan kalau misalnya else if si j nya lebih dari 0 atau di tengah dan j nya kurang dari cut word dot length, maka saya akan isi si wordnya itu seperti ini, bintang. Nah, ketika looping sudah beres, maka berikutnya saya akan joinkan ke join cut word. Join cut word. Seperti ini. Saya akan concat ya, join cut word yang asalnya tadinya string empty udah ditambah word seperti ini.
Dan berikutnya kita akan coba running. Oh ya, satu lagi ya guys. Di sini si karakter space char at. Jadi kalau dia menemukan spasi ya. Nah, sedangkan di posisi yang terakhir kita nggak menemukan spasi. Jadi kita harus kasih tanda ya. Kalau misalnya jadi kondisinya itu kalau dia udah menemukan spasi atau lengthnya udah sama dengan 12 gitu. I-nya itu sama dengan s dot length min 1. Oke. Karena indeksnya mulai dari 0 ya. Oke, sekarang kita coba running. Kita lihat hasilnya. Oke, aku suka Japa. Oke, ada yang salah di sini. Saya kurang menambahkan spasi ya. Jadi saya tambahkan spasi supaya enggak nyambung. Jadi saya running lagi. Kita lihat hasilnya. Aku suka Java. Oke, sepertinya untuk cut terakhir sepertinya hanya sampai V, nggak sampai A. Oke, saya akan kondisikan ya seperti ini. Jika I sama dengan s dot length min 1, maka n-nya ni plus 1. Jadi saya tambahkan else di sini, s-nya S-nya berarti N sama dengan I. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, sekarang sudah sempurna ya. Aku suka Japa. Ini alasannya karena tadi itu indeks I-nya berakhir di 12 sama, hanya saja karena endingnya dia membaca 3 atau 2, maka kebacanya hanya sampai P. Kalian bisa juga menggunakan ternary operation ya daripada dibanding if seperti ini. Saya blok dulu ya. Kalian bisa gunakan ternary operation itu seperti ini. Contohnya if else-nya ya, jadi bentar, n-nya itu sama dengan I. Nah, jika I sama dengan s dot length, oke, min 1, then ini den-nya ya, simbol den-nya I plus 1. Oke, else I seperti ini. Jadi ternary operation ini sama ya, fungsinya sama if else, dan lebih gampang bagi kita untuk mengetiknya. Oke, saya coba running lagi. Oke, hasilnya sama. Dan saya akan coba tambahkan ya, aku suka Java. Cool, mantap. Oke, saya akan coba running. Hasilnya oke, aku suka Java, cool, mantap. Jadi metode yang kita bikin ini lebih dinamis ya guys, dan kalian pastikan bikin itu jangan hanya sekedar sesuai contoh gitu, tapi kalian harus berpikir kalau misalnya dengan ada kata yang lain gimana. Oke, sekarang saya akan lakukan debugging ya. Jadi kalian marker nih satu di tiap variabelnya, dan saya akan coba debug ya. Saya akan close dulu yang ini. Saya akan kembalikan ke aku suka Java supaya lebih pendek ya. Oke, saya debug. Oke, terlihat di monitor S aku suka Java muncul di sini, lalu join keyword dan yang lainnya masih inisialisasi value 0 ya, dan empty string. Dan saya coba continue. Nah, di sini ntar akan kelihatan bahwa si join keyword 0 i-nya mulai maju ke indeks ke 1 ya. Dan kita lihat selanjutnya dia melakukan apa indeks kedua, dan kita lihat di indeks ketiga harusnya dia menemukan spasi. Oke, ini indeks ketiga ya, harusnya dia menemukan spasi. Jadi saya running lagi indeks ketiga. Oke. Nah, pada saat dia menemukan spasi, maka yang dia akan lakukan adalah n-nya akan diisi dengan indeks dari spasi, yaitu angka 3 ya. Oke. Oke, 1. Oke, n-nya udah.
Oh ya, oke, N3 start 0. Nah, baru kita akan cut word. Nah, startnya 0, N-nya 3. Oke, jadi kalau kalian perhatikan startnya 0, N-nya 3. Karena di N index substring itu akan mulai dari bacanya akan dari 0 juga ya. Jadi 0 1 2. Jadi 3 ya. 1 2 3. Nah, jadi 3 yang terakhir ini adalah jumlah dari karakter yang akan dia baca. Oke, lalu saya akan running lagi. Oke, baru muncul aku. Nah, kalian coba cek ya satu persatu sampai tadi kita menemukan si ini. Nah, ntar kalian coba kalau misalnya lengthnya sama dengan i aja, dia nyampe mana gitu. Karena tadi kan kita menambahkan ini ya, yang script ini supaya dia bisa kebaca japanya. Oke, kalian bisa pelajari debug satu persatu ya, supaya kalian bisa melihat alur programnya dengan jelas. Oke guys, sekian untuk video kali ini dan kita akan masuk ke video berikutnya. Stay tune.